dalam bentuk deposito. Kemudian untuk ya selama ternyata kemarin Eva ke bank itu dana abadi itu depositonya masih atas nama Dayen dan Dapezi Abidin. Di situ. Terus Deposito? Atas nama Dayen dan Dapezi Abidin. Kemudian untuk kalau memang dana ini mau dicairkan, kita harus memperbarui karena itu atas nama perhimpunan, maka harus diperbarui dulu akte, karena di perhimpunan itu pengurusnya kan Ferry, ketuanya. Nah, dan masa berlaku pengurus kita tuh kan di akte itu 3 tahun. Berarti kalau akte itu 2019, sekarang udah habis masa berlaku pengurus. Nah, maka untuk mencairkan dana ini kan berdasarkan pengurus. Maka langkah pertama kita perbarui dulu akte pendirian, akte perhimpunan kita dengan pengurus yang sekarang. Terus setelah kita perbarui akte, kemudian menyertakan susunan pengurus sama udah nanti bikin spesimen baru dan bisa kita cairkan. Kegiatan MDA, mengeluarkan gaji guru atau ATK, perbaikan lampu, bayar lampu segala macam, dengan neraca bayar yang itu yang per bulan ada bulan ya. Iya. Per bulan itu 81-nya. Ini sisa saldonya 29 juta. Iya. Tapi alhamdulillah awalnya kita gerakin, tapi IKC lain dukung gitu. Tapi tetap kontrol di kita. Maksudnya ya. IKC kan baru, IKC apa namanya ikut semua kan? Ikut sekarang semuanya jadinya. Jadi ikut. Kita yang koordinir. Kita yang koordinir laporan keuangan segala. Jadi kita yang cari waktu itu kan NA selesai. Kan gaji guru lagi nih dengan operasional. Ya. Akhirnya kita berapa orang kita yang gerakin japri. Akhirnya waktu itu di posting beberapa ada yang ikutan. Alhamdulillah yang ikut itu donasi rutin tiap bulan banyak gitu, sekitar 25 orang ya Dayan ya, ada 25 orang donasi rutin untuk MDA. Kalau donasi rutin untuk duafa juga ada tiap bulan gitu. Jadi alhamdulillah dengan kekompakan awak sadurnya, dana abadi alhamdulillah itu juga berkembang gitu kan. Tapi kita masih berkegiatan dengan dana-dana dalam bentuk lain gitu. Itu yang salutnya kita dengan apa? Walaupun ada basuh-basuh, tapi kegiatan awak tetap didukung masyarakat. Mungkin itu laporan dari Ambo sekilas tentang dana abadi dan kalau ini ada akte dan ini ada MPWP kita sekarang ada di sini. Ini aja Pak, ada yang mau lihat ya? Kita MPWP sama pembukti. Jadi deposito kita itu baru adanya itulah apa nih polisnya apa nih namanya sertifikat depositonya masih yang 2013 yang ada. Apa juga kaget kemarin, dikira kan dulu pas itu ya. Jadi waktu itu sebetulnya nggak diperbarui ya? Enggak. Lanjut aja. Lanjut aja. Ya udah. Ya. Jadi, yang penting masih ada lah. Masih ada, tapi apa komitmen masih ada. Iya. Nah ini ada MPWP dan di sini juga ada saldo kita. Ya, jadi saya nggak Indra nggak bisa hadir ini ya saya siapa? Ada tangan batiku. Jadi bukti deposito kita cuma ini aja kita punya. Oh itu aja. Ini aja. Harusnya nggak begini. Iya harusnya kan nggak begini, makanya kaget juga kemarin kan. Iya. Hanya selembar sekartu gitu. Waktu itu diserahin ke sini kan kita pegang aja nih, masuk kaki kan simpan. Pas kemarin mau ke pasang tuh kakak permata, aku bingung juga. Kok dokumen iya. Kan? Terus ya udahlah cek ke. Ini kan notaris kan? Notaris ya. Notaris. Jadi kita notaris. Ya, notaris. Legalitasnya di itu, nah habis itu baru kita mau bikin rekening, mau apa saja ya namanya badan hukumnya kan kita udah badan hukum kan. Apa persyaratan untuk perubahan itu? Enggak, manggil notaris aja. Perubahannya persyaratannya apa? Jadi udah Jadi ya mungkin Ferry ya. Ferry dulu. Jadi teknisnya sekarang gampangnya kalau kita sudah punya akte baru, kita bisa akses ke bank bisa mencairkan. Nanti setelah dicairkan baru nanti kita bisa sepakati mau dikelola bagaimana di dalam. Nah, untuk bisa mengupdate akte itu cuma butuh nama aja sebenarnya. Nama yang mau dimasukin sebagai pengurus dan pengawas. Sebaiknya dua-dua minimal. Nah, kalau mau lebih ya silakan. Nanti baru kita bahas lagi mengenai biaya.
biaya notaris itu kemarin paling murah yang bisa kita dapatkan, mungkin kalau nggak tahu tempat yang mana silakan aja, tapi yang kemarin survei 4 juta itu akte perubahan. Karena di beberapa notaris akte perubahan bisa lebih mahal dibandingkan akte pendirian khusus untuk perkumpulan. Iya, iya. Kalau PT pendirian tuh 10 misalnya, pembaruan paling tinggal 4 juta. Tapi untuk perkumpulan ini agak beda karena dia mungkin ada sistem apa di OSSS kita. Ada sosial, apalagi perlindungan sosial gitu kan. Jadi intinya sekarang yang sepertinya perlu kita sepakati, siapa yang nama akan masuk sebagai pengurus, pengawas di akte. Nah itu mungkin ada pengangkatan 2025 aja, yang sebelumnya dianggap sudah dimisioner secara otomatis. Ya. Nah, terus ada kekosongan dan sekarang baru mau diisi lagi. Oh. Jadi kita cuma butuh akte perubahan, Ya. nama, KTP, sama biaya. Jadi yang penting 3% aja, 3% ya. Dua sebagai 2 pengawas, 2 Hah? pengurus. 2 pengawas, Ideal 2 sih pengurus. kalau kemarin 3 pengurus, 3 Kemarin 3 pengurus, 2 pengawas kayaknya di 4 sini. pengawas kalau nggak salah kemarin Bentar, ada di sini ada, di sini ada. Kemudian kalau terjadi nanti ada perubahan, ya kita coba cari-cari jalan keluar. Kan gini Pak, mikir gini, kita pakai SK pengurus yang terakhir. Ya, SK pengurus itu berlakunya kalau di akte ini kan 3 tahun. ya. Kita masih pakai SK 2023. SK 2026 Apapun di notaris, 2026 April habis. di notaris itu apapun kesepakatan stakeholdernya, notaris hanya ingin membuktikan. Oh, kita sepakat merubah, ganti pengurusnya 20 tahun sekali, ya dibikin sama notaris, nggak ada urusan. Itu kan bukan undang-undang. Notaris itu mengikat kesepakatan kita notarial menjadi satu yang legal. Iya. Ya udah. Berarti kan Jadi itu udah kita putusin. Nah, kita bahas lagi. Kita masuk sekarang kalau uang itu sudah ada, ini mau diapain. Jadi ada background sedikit tadi jadwal Januar ya. Bulan apa kita rapat ya? Setahun yang lalu ya. Kita rapat di sini. Jadi waktu itu kan emas ini bergejolak. Kita pikir mungkinlah emas ini bisa 5 juta segram. Rapatlah kita di sini. Segera saja kita konversi uang dana abadi kita menjadi emas. Lantas apa patokannya? Dipatokan ada di uangnya. Kalau kita konversi sekarang emas 1,3, uang kita taruh 300 juta. Tahu-tahu bulan depan emasnya jadi sekarang 3 juta dah. 3 juta. Ya. Berarti kalau dulu kita ikutin uang kita 600 juta sekarang. Ya. 1,3 jadi sekian. Nah, jadi sekarang kalau kita jadi emas sekarang jadilah 300 juta rupiah konversi ke emas. Kalau bulan depan emasnya 4 juta, kan uangnya jadi 400 juta sekian. Kalau kita sepakat 300, 400 ini kita kemanain? Sosial, apa gitu kan. Tapi memang risikonya secara keemasan, emasnya berkurang gitu kan. Tapi kita sepakat aja kita mau pakai plafonnya apa, mau plafonnya emas apa mau rupiah. Rupiah aja kali itu mending. Jadi supaya tersalur gitu. Itu salah satu dulu yang kita usul. Tapi waktu itu draft udah sudah, akhirnya cuma sibuk semua, akhirnya itu yang enggak terlaksana sampai sekarang. Nah, itu juga mendasari kita segera aja kita adakan rapat karena hampir dipastikan di akhir tahun ini emas itu 5 miliar sekilo. Ya kan kita setuju juga dengan menyegerakan itu. Contohnya tadi itu kan setahun dulu udah kita angan-angan, cuma datang nggak banyak gitu. Kalau sekarang ini kita ada di 9, kalau mau dimasukkan kan udah banyak wakil nih, kan nggak terlalu banyak kita mencari lagi. Nah kalau kita tunda, misalnya bulan Juni pengurus baru segalanya, mengumpulkan orang ini ya namanya usia itu kan dah berubah lagi gitu. Jadi maksudnya supaya kejelasan dari
yang masih ngambang ini kita pastikan gitu. Jadi kalau sini kan pertimbangan faktor harus mengeluarkan uang lagi, muter-muter baru lagi gitu. Bukan gitu dah. Kayak apa pertimbangan bukan gitu. Jadi kan Mas Wak pakai akte pengurus. Akte pengurus habis. Nah, apakah ya nggak apa-apa kalau memang berlaku nggak nanti di sini kan nanti ibaratnya pencairan berikutnya kan nggak apa-apa sih kalau memang setuju ya kita ikut aja. Jadi maksudnya Pak kayak kata Angku tadi bisa jadi di akte ini kita buat 4 tahun kan bisa jadi walaupun dalam kenyataannya mungkin kita ganti pengurus besok nih di bulan April gitu loh supaya ada keleluasaan sedikit kan untuk memanfaatkan akte ini gitu karena ini jatuh tempo deposito kita tuh 18 April 18 Maret maaf nah jatuh temponya 18 Maret berarti kan kalau ya boleh lah kita jatuh tapi kita ngerti kalau sebelum 18 Maret nah berarti kalau 18 Maret itu puas Lebaran mau tak mau mungkin April kan kita urus nih. Instrumen di luar itu pasti hasilnya lebih tinggi, tapi mengandung resiko. Nah, contohnya apa? Emas. Nah, sebelum kita lupa, memang menggiurkan, apalagi saat ini, tahun ini all time highs. Ini sepanjang sejarah ini paling tinggi. Decreasing-nya, incrementalnya. Emang semua naik sih, itu kan yang landai, tapi yang tahun ini luar biasa persentase kenaikannya. Tapi ini nggak begini terus. Enggak. Dia bakal begini. Iya. Seandainya kita sepakat meletakkan ini di instrumen berupa emas, maka apabila nanti ternyata kadar Allah gitu kan nggak ada yang bisa menjamin nih nilainya turun. Apakah ada yang mau bersepakat? Kita orang yang meletakkan di sini akan menjamin penurunan itu, misalnya gitu. Boleh-boleh aja. Jadi ada mitigasi risiko. Kalau kita mau pakai instrumen yang ada risikonya. Kita ini udah lama berorganisasi di Jakarta ini, tapi kelihatannya ya kalau kita yang merasakan rasanya rasa persatuan, rasa pengurusan kita di Jakarta ini bukannya itu meningkat, tapi agak merasa melemah atau menurun gitu. Jadi aku lebih cenderung apa enggak sebaiknya dana yang ada itu memang kita mempergunakan untuk memperkuat kepengurusan kita di Jakarta seperti ya Sule Air sepakat mereka memperkuat kepersatuannya di rantau dulu baru mereka menyumbang ke kampung tapi kita di sini enggak kita di sini ya enggak semuanya kaya banyak yang miskin banyak yang susah kita enggak pernah terpikirkan oleh kita jadi apa enggak sebaiknya dana itu ya kita manfaatkan lah untuk hal-hal yang seperti itu untuk memperkuat diri kita di Jakarta ini, IKC di Jakarta ini. Nah, nanti kalau kita udah kuat, ya bisa bisa kita sampaikan ke kampung. Kalau wilayah kan gitu, ya memperkuat dirinya dulu di Jakarta ini, baru dia nyumbang kampung. Tapi kalau kita, rasanya itu mungkin belum terpikir bagi kita. Memperkuat diri dalam bentuk apa? Ya dalam memperkuat diri misalnya. Ya anak-anak muda itu kalau perlu apa misalnya dibantu dan sebagainya pokoknya organisasi KC dan pemuda itu betul-betul hidup di Jakarta ini apakah kita bisa mencari dana yang lebih besar kalau sekarang ini kita berorientasi hanya menyisihkan waktu-waktu sedikit saja tapi kalau betul-betul kita ya hidupkan seperti Sule Air mereka punya apa? Punya gedung, punya ini, punya itu. Susah diambil patokan. Ya kita orang kaya-kaya pikirkan sama kita seperti itu. Itu suatu gagasan. Misal menjadi pemikiran kita semua. Karena di sini ini banyak ya orang IKC di Jakarta ini yang hidupnya melarat, tapi kita tidak pernah ya mengingat gitu. Kita lebih cenderung arah ke kampung-kampung itu bagus tapi kampung itu bukannya KC Jakarta aja yang bertanggung jawab Pekanbaru, Medan, Padang tanggung jawab mereka semua kita benahilah diri kita di sini organisasi pemuda kita kemudian kegiatan kita banyak yang bisa dikerjakan apalagi kita sudah ada modalnya dana abadi ini mungkin bisa ditambah lagi kalau perlu kita sumbang lagi tuh dana abadi itu ya supaya lebih besar lagi. Ini enggak. Kita enggak udah berapa lama sampai sekarang enggak ada pemasukan lagi. Terus terang dulu mengumpulkannya sangat susah sekali itu. Nah, kenapa kok kita enggak jalankan? Apalagi kalau kita jalankan akan lebih besar itu
dan abadi itu jadinya. Yang gue sih karena memang lama ya, dah waktu udah 10-20 tahun lalu dah. Kalau mau prinsip lama kini itu kamu sepakat dicairkan, kemudian dipindahkan ke koperasi. Ada koperasi, kalau tahu nanti udah itu koperasi Cempaka, namanya Cempaka Bungkul, apa bocor ada. Kita bisa jadi anggota dan itu bisa dititip di situ dan hasilnya lebih baik dan itu berjangka 6 bulan 4 tahun bisa kita mau 6 bulan 4 tahun. Kita coba pindahkan ke sana, kita lihat hasilnya. Tapi itu hasilnya biasanya karena kawan-kawan itu itu aja di koperasi Cempaka itu kawan-kawan yang pensiun masukin tidak di bank, masuk di koperasi Cempaka itu dan hasilnya lebih, karena itu banyak kan orang pasar. Kita boleh jadi anggota penanggung dan kita bisa menjadi masuk koperasi situ, jadi kita tidak bikin koperasi sendiri, jadi anggota di koperasi di situ bisa nanti bisa ketemu lah itu karena tuan itu orang awak juga di orang baik kumbua serang itu koperasi pusatnya ada di Cempaka Putih, di Tampe Ambo itu di Tampe Ambo di pasar ada cabangnya, jadi mau di situ, jadi mau dari kawan itu, jadi mungkin ya dimasukkan itu dipindahkan, jadi cairkan dipindahkan, jadi dipindahkan itu serah mau kita ada disertifikatkannya, jadi setiap bulan itu bagi hasilnya lebih beda dengan bank, karena itu kan koperasi pasar. Kalau mungkin dilihatnya di Japan koperasi Cempaka, koperasi pasar dan ada beberapa cabang. Di sini nanti ada arisan, kita sampaikanlah ini ada berita atau berita dari kampung atau ada berita pasar, kita sampaikan kepada orang yang lain gitu. Wah, kita kalau setuju sekali-sekali arisan di sini harus semangat untuk menventaris. Ada fungsional, ada bisa dipakai. Iya, Gratis. Dulu IKC ini pernah punya pabrik roti. Iya, kita apa di Cipinang ya? Iya. Sebab saya punya pabrik roti, kantor tuh. Boleh katakan setiap minggu atau setiap bulan kita ketemu di situ. Setiap bulan. Iya, waktu di Cipinang itu ada perkembangan kita mau bentuk koordinator wilayah. Tapi waktu misalkan itu kan saya ikut Jadi sekarang IKC nggak ada kantor ya. Udah berapa tahun jadi nggak ada kantor. Tapi ini sekarang karena walaupun bisa juga dibentuk nih koordinator wilayah, jadi kita pengurusnya bisa misalnya untuk Jakarta Timur, Selatan, Depok, apa, jadi bentuk koordinatornya, jadi mereka juga bisa Di buka pengurus tuh ini ada, aja. di pengurus itu Keputusan ada kita sudah jalan. Dah. Cuman Pertama duit bentuk kepengurusan baru, terus mencairkan duit di mana nanti lokasinya, terus apa tuh rekeningnya kan, terus juga nanti untuk pemabatannya nanti akan kita pikirkan lagi bersama. Ini kan itu keputusan. Ya, kan? itu keputusan. Tapi kan mungkin barangkali ini ada beberapa poin lagi yang harus kita selesaikan. Apalagi itu misalkan masalah halal. Itu kan perlu juga nih. Gambarannya gimana? Bentarnya ini ya, Rat. Tinggal berapa poin lagi? 2 poin lagi. Oh ya. Ada biara. Ya kalau memang ini udah, kita tinggal masuk ke halal bihalal gitu kan. Ya. Tinggal kan udah ya dah. Ya. Masalah dana abadi kepengurusan udah. Ya. Nanti siapa yang bikin minutnya kan ntar kita tulen. Nanti saling bantu aja kapan. Terus udah bisa masuk ke apa yang halal bihalal. Tentang halal bihalal yang akan kita lakukan setelah lebaran nanti. Apa ya rencananya gimana ya Pak? Kami dari pengurus baru rencana karakter untuk pelaksanaan halal bihalal. Karena kan waktu kadang susah sih ya. Jadi insya Allah kita akan melaksanakan halal bihalal, cuman kami harus rapi lah. Itu info tentang halal bihalal. Mungkin bisa disepakati ini kita tanggal bara dari Ampu udah yang ada di Siko dulu. Nanti bisa kami lanjut ya sebagai pengurus gitu kan. Ya kayak gini nih, kita pengurus aja kan di pengurus kita tuh banyak, dirangkul sebanyak mungkin 40 orang ke bawah. Tapi yang tadi apa ya, yang mau konsen mungkin beda dulu sama sekarang gitu loh. Bukan ambo membela diri, bukan, cuman untuk diundang bantu aku aja kan nggak mudah gitu kan. Tapi udah ditelepon kan ya gitu. Jadi
termasuk untuk halal bihalal pun ya biasanya kami cuma berdia berapa orang, 3-2 orang bergerak halal bihalal jadi. Nah, tapi gitu aja sih insya Allah. Jadi tanggalnya bilo rencana Idul gitu. Fitri kita tanggal 21, 22 kira-kira. Idul Fitri kapan? 22 ya? 21, Udah Maret. 22 Maret. Maret ya. Jadi hari raya kemarau adukan. Idealnya itu kalau ada yang pulang 2 minggu setelah itu jangan mepet ya. April. Minimal itu di April. pertengahan. Pertengahan April. Enggak pertengahan Syawal itu. Pokoknya dalam bulan Syawal. Iya, pertengahan. Sebelum awal lah ya. Hah? Perkiraan tanggal 5 ya. Ya, bisa. 5 kecepatan dah ya. Itu malam minggu kedua Pak. Sudah 2 minggu. 2 minggu itu. Bacakan udah hasilnya. Baiklah, pada rapat kali ini dapat kita simpulkan yang pertama, kita menentukan siapa yang akan mengurus akte kepengurusan berkaitan dengan pencairan dana abadi. Jadi dana abadi nanti kita cairkan, mungkin nanti dimasukkan ke rekening baru ya, PSI. Setelah itu yang mencarikan notarisnya mungkin Anggu nanti ya. Coba ya, insya Allah. Setelah itu manfaat dari dana abadi nanti mungkin ada opsi-opsi yang terkemuka tadi, mana yang sebaiknya kita pilih, mungkin jadi adakan lagi atau rapat atau pendapat-pendapat menyimpulkan dari pembicaraan yang tadi itu. Selanjutnya masalah halal bihalal kita adakan sekitar tanggal 12 atau 19, tempat kemungkinan di SMP 12 atau yang lain. 19 apa nih? April. April. 12 pas 19 Pak? 12. 12 ya? 19 12 atau 19 April tempat di SMP 19. Nanti yang mengurusnya EPA itu. Dan setelah Pengurus lah ya, pengurus KJ lah. mengurus KJ menentukan tempat, dan juga di acara halal bihalal itu kita adakan rapat Anggota. ya namanya ya, untuk menentukan kepengurusan selanjutnya, apa dilanjutkan apa dipilih yang baru sesuai dengan suara kebanyakan. Ya begini saja yang ada itu selama sebelum ya. Pemanfaatannya untuk ranah dan rantau. Satu lagi itu untuk apa tuh yang untuk akte tadi kan tetap pengurusan sekarang dulu kan. Ya. Nah, itu. Pengukuhan pengurusan sekarang. Iya. Sini tempatnya mungkin bisa dijadikan apa namanya, sekretariat. Base camp. Maksudnya di KC Jakarta Keren udah. lebih keren ini daripada yang lain. Marah orang 1000 bulan. Latihan kita di kerja. Iya. Bukan aku dato, bukan ini. Supaya nak balang ngau, kosong. Beliau kalau di awal itu bukan main gitu. Main. Iya, ada cara itu kan balang ngau. Karena apa tuh istilahnya tuh? Langau panik tabang. Jadi jawabnya di beliau tuh insya Allah ya. Insya Kamu kalau nangkut aja. Rumah kalau cok kali banyak pengunjungnya, rezekinya pun buat tambah apa. Amin. Biasanya begitu. Ya. Banyak membeli orang sana. Makin banyak orang mendatang kemari, ya. makin tambah. Banyak doa, Iya. banyak. Kalau berasa gila itu. Kalian resepsionis. Ah. Banyak di sana. Nah, mungkin itu aja sampai simpulkan. Ya. Sekian dulu. Kamu sudahi dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih lah dulu kan punya. Ya salam.
Tadi kan di durian. Ah, Kebetulan nih info ya. ah. Di Pahit. Jadi alhamdulillah rapat Dewan Pembina dengan pengurus IKC tentang banyak hal telah dapat kita selesaikan dengan seksama dan sempurna. Jadi di antara keputusannya pertama bahwa kepengurusan yang sudah ada berjalan sejak 2023 itu dinotariskan kembali, dimasukkan ke dalam akte notaris, dan sesuai dengan keinginan notaris nanti pada waktunya akan diadakan pemilihan ulang. Yang kedua, sepakat bahwa dana abadi itu akan dicarikan solusinya untuk optimalisasi, memaksimumkan dana abadi itu bisa mampu untuk menstimulus, memberikan sumbangan, memberikan manfaat kepada masyarakat terutama di Sumber Lilin, sehingga cita-cita dari para pendiri, para ketua, para pengurus sejak lama itu bisa menjadi kita yang bertanya bersama, dan orang-orang yang telah menyumbangkan sebagian hartanya yang menghimpun dalam dana abadi, pahalanya akan terus mengalir sampai dengan walaupun mereka sebagian sudah tidak ada lagi. Itulah harapan dari kita. Sekali lagi alhamdulillah rapat ini kita tutup dengan alhamdulillah. Semoga pertemuan-pertemuan yang selanjutnya kita bikin secara terbuka masuk kepada publik, pada masyarakat kita, baik di kampung atau di rantau, dan kejayaan IKC, persatuan IKC, dukungan dari semua pihak, para jadi pandai, kan ulama, semua stakeholder Sumber Lilin dapat sama-sama memajukan IKC ke depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.